Kasus kemiskinan di Kabupaten Kediri pada tahun 2022 memang mengalami penurunan, yakni pada angka 10,65%. Angka itu turun dari yang sebelumnya sebesar 11,64% 2021. Angka 10,65% itu jika dalam hitungan jumlah penduduk di Kabupaten Kediri. Kesempatan yang baik ini pula saya sampaikan arahan pengembangan wilayah, arahan ekonomi makro dan arahan terkait pembangunan manusia Kabupaten Kediri sebagai berikut. Yang pertama terkait sama arahan pengembangan wilayah berdasarkan kebijakan kewilayahan dalam perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yang difokuskan pada Kabupaten Kediri, maka arahan pengembangan wilayahnya adalah sebagai berikut. Ada 8 poin. Yang pertama, akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan. Dan yang kedua adalah pengembangan ekonomi sektor potensial menjadi sektor unggulan. Dan yang ketiga adalah peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang membutuhkan pusat-pusat produksi dengan pusat distribusi. Keempat adalah peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional. Kelima adalah peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya adalah peningkatan layanan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan pemukiman, kemudian migrasi dan peningkatan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan yang terakhir adalah peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan. Adapun program yang akan dibuat di tiap satuan kerja haruslah memiliki timeline dan mengakomodir usulan dari bawah, di mana dari tema pembangunan tersebut dijabarkan 7 prioritas pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2024, yakni pembangunan SDM, transformasi ekonomi inklusif, penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Kemudian reformasi birokrasi dan pelayanan publik, peningkatan stabilitas, kondusivitas dan keamanan daerah menghadapi Pilpres, Pileg dan Pilkada, serta pembangunan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Hasil yang diharapkan dalam musrenbang tersebut yakni menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan seperti substansi RKPD Kabupaten Kediri tahun 2024 berdasarkan fungsi masing-masing perangkat daerah dengan memperhatikan masukan, tanggapan dari semua stakeholder di Kabupaten Kediri termasuk daftar usulan prioritas pembangunan di daerah. Prioritas programnya tadi sudah saya sampaikan, kita sudah membagi di dalam musrenbang tematik. Yang pertama adalah konektivitas dan infrastruktur. Yakni kita tahu Bandara Kediri tahun 2023 ini akan dibuka. Secara otomatis konektivitas antar wilayah, baik itu Kediri hinterlandnya dari Tulungagung ke Kediri, Blitar ke Kediri, kemudian Nganjuk ke Kediri, itu adalah menjadi skala prioritas. Makanya jembatan Jongbiru, kemudian jalan PP Sudirman sebelum jalan tol Kertosono Kediri maupun Kediri Tulungagung
Untuk yang kedua adalah kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan. Tadi disampaikan oleh Mas Bu bahwa kemiskinan di kita alhamdulillah sudah turun hampir 1% atau kurang lebih 15.000 untuk masyarakatnya. Namun kita masih menghadapi persoalan, yakni terkait dengan masalah kemiskinan kita ini masih di atas daripada provinsi. Untuk itu Mas Bupati menyampaikan kolaborasi dan integritas antar OPD di dalam rangka untuk penurunan kemiskinan di daerah ini. Walaupun penurunan sudah terjadi di Kabupaten Kediri. Kemudian masalah stunting, ini disampaikan oleh Mas Bupati maupun oleh provinsi bahwa stunting di Kabupaten Kediri sebetulnya alhamdulillah baik, nomor 4 indikator kinerja stuntingnya di Jawa Timur. Namun demikian masih ada perbedaan angka yang terjadi antara bulan timbang dan survei gizi Indonesia. Nah inilah itu PR kita, ada perbedaan di mana ini. Kalau berdasarkan bulan timbang kita menurun dari 14 menjadi 10. Namun berdasarkan survei gizi Indonesia kita naik dari 18 menjadi 21. Nah inilah kita akan mencari persoalan-persoalan yang terjadi sehingga terjadi anomali. Indeks kinerjanya bagus, tapi stuntingnya kalau survei gizi itu kok naik, tapi bulan timbang kita alhamdulillah menurun. Itu kaitannya dengan kemudian yang berikutnya adalah peningkatan sumber daya manusia. Walaupun IPM naik di Kabupaten Kediri, yang ditentukan oleh yang pertama rata-rata lama sekolah. Ya, rata-rata lama sekolah kita juga naik. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan harapan hidup. Nah ini kita juga alhamdulillah kita naik di angka mungkin di sekitar 79-an untuk usia harapan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan konsumsi masyarakat. Nah ini adalah beberapa faktor yang menentukan di dalam rangka untuk kita meningkatkan indeks pembangunan manusia. Yang berikutnya dari Mas Bupati menyampaikan adalah birokrasi yang melayani. Di semua jajaran pemerintah daerah diharapkan sudah melaksanakan digitalisasi pelayanan, sehingga mudah untuk mengakses baik itu Capilduk, baik itu Dinas Pendapatan, baik tadi disampaikan DPM TSP dengan OSS-nya, dan dinas-dinas lain termasuk rumah sakit dan puskesmas. Ini adalah program-program prioritas yang nantinya akan dilaksanakan di tahun 2020. Ya pemirsa, diharapkan dalam musrenbang tersebut yakni menetapkan arah kebijakan prioritas pembangunan sebagai substansi RKP di Kabupaten Kediri tahun 2024 berdasarkan fungsi masing-masing perangkat daerah. Akhirnya, saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.